selamat datang di podcast kita, podcast malam Jumat. Balik lagi sama gue Intan Harja dan juga dan saya es coklat yang dingin manis dan meredakan stres. Hari ini di episode malam Jumat podcast kali ini kita spesial sekali karena kita pengen special edition karena kita akan lihat dari mendatangi sebuah tempat yang dikatakan angker sama salah satu tim kita juga langsung. Kamu cuma berdua doang atau nanti ada orang pinternya sih? Ada yang ngejagain. Ada yang ngejagain kan, buat jaga-jaga karena ternyata di daerah tempat kita tinggal nih, di daerah BSD ada salah satu gedung angker yang usianya udah puluhan tahun, yang dikatakan sangat angker dan sangat ditakuti sama warga sekitar sini, yang ya sejarahnya juga cukup serem ya. Iya. Cerita-cerita warga sekitar gitu-gitu serem-serem sih. Nah, sebenarnya kalau gue secara pribadi ya nggak, karena gue emang orang yang penakut, walaupun gue bukan nggak percaya sih, cuman intinya gue penakut lah ya gitu. Gue sih pasti nggak setuju kan mau ada penelusuran kayak gini, gue takut gitu loh ada apa-apa, tapi dia memaksa gitu loh. Kenapa Anda kok nantangin banget, padahal kan Anda orangnya penakut juga? Nggak nantangin, sebenarnya kita suka aja yang horor-horor gitu. Oh, jadi pingin... Saya nggak takut, itu siapa? Kan kamu saya pernah tawarin masuk ke gedung itu, saya tawarin uang tunai loh. Saya tawarin uang tunai 1,5 juta rupiah untuk masuk ke gedung itu. Anda nggak mau waktu itu? Karena awalnya suasananya sudah dibentuknya serem, jadi ya udahlah. Tapi kan kalau malam ini nih spesial nih. Tommy ketakutan loh dari tadi loh. Enggak, dia ketakutan keprep. Dan sekarang kita mau bahas tentang gedung angker bekas konveksi yang ada di BSD. Jadi sekali lagi karena terinspirasi dari tantangan-tantangan dan pertanyaan kalian tentang kenapa setannya bohongan. Yes. Inilah kenapa Dery akhirnya pengen, oh iya ya ternyata banyak loh yang pingin lihat, yang pingin ngerasain juga lewat layar kaca atau layar handphone mengenai keberadaan si hantu-hantu yang selama ini kita create lewat film pendek. Makanya Dery mencoba untuk merealisasikan pertanyaan dan keinginan kalian tersebut dengan ya malam ini mau coba ngeliat ke gedung bekas konveksi yang ada di daerah BSD ini yang konon katanya angker. Kenapa sih ini gedung angker disebut-sebut gedung angker? Cerita masyarakat sekitar. Ini kan bangunan udah tua nih. Jadi dia tuh udah lama tutup, terbengkalai gitu, dikenal angker sama warga sekitarnya. Katanya hal-hal mistis selalu terjadi di bangunan ini dan banyak yang nggak berani untuk masuk. Ini udah berapa lama jadi gedung angker? Katanya sudah 20 tahun. Oh, berarti kosongnya 20 tahun? Aku nggak tahu ya kosongnya 20 tahun, apa udah beroperasi 10 tahun, terus kosongnya 10 tahun gitu. Yang jelas gedung itu adanya udah 20 tahun. Oh, oke. Benar begitu? Iya. Nah, ya gitu. Terus, kenapa dia bisa dikatakan jadi gedung angker? Awalnya gimana? Nih gedung bisa dikatakan jadi gedung angker? Nah, katanya selama pabrik ini beroperasi, peran bangunan tersebut udah ada. Banyak warga dan penjaga gedung sering melihat peristiwa ganjil yang terjadi di sana. Pak, namanya siapa Pak? Bang Madin Mie Ayam. Nah, Mie Ayam. Oh iya. Udah lama jualan di sini? Ada 5 tahun. 5 tahun? Ya. Gedung itu tahu sejarahnya dong? Bekas pabrik konveksi. Tapi Bapak pernah ngerasain yang aneh-aneh nggak? Pernah sih waktu itu. Apa tuh ceritanya? Ceritain dong. Pernah ada penampakan kuntilanak apa ya? Kuntilanak perempuan berarti ya? Iya. Kalau dari hasil researchnya Rima, menurut Rima tuh banyak banget pengakuan orang-orang yang menceritakan bahwa selama pabrik ini masih running, konveksi ini masih running, jadi karyawan-karyawan yang kerja di konveksi itu gantian tuh sering banget pada kesurupan. Setiap minggunya tuh pasti ada aja. Benar. Baik yang kesurupan ataupun yang meninggal mendadak. Setiap minggu. Iya. Kalau menurut yang kita ini riset ya, konon katanya begitu. Jadi setiap minggu selalu aja ada orang yang kesurupan dan karyawan yang meninggal misterius setelah mengalami kesurupan sebelumnya. Wow. Oh, jadi kesurupan dulu terus dia meninggal. Dan itu sering katanya hampir setiap minggu. Serem juga ya. Berarti kalau nanti aku di sana kesurupan? Nah, lo masih yakin nggak mau datang ke sana? Untuk subscriber yang tercinta dan gila ini sih dedikasi. Kita cancel aja. Jadi dong.
Tetap dong. Tapi kayak gini loh, Der, ini serem loh. Katanya di bagian ujung gedung ke arah tangga untuk naik ke lantai 2 suka tercium bau amis dan auranya di situ sangat kuat. Gue cari nih. Berarti nanti gue harus ke sana. Cari nih. Tapi jujur, kita pernah pengen masuk ke gedung itu. Iya pernah. Waktu itu pernah. Itu tuh kayak cuman baru pengen masuk doang di gerbangnya. Jadi itu tuh nggak ada gerbang. Udah nggak ada gerbang. Jadi dia kayak ada tembok yang dibolongin di pinggir gedungnya itu kayak ada tembok yang dihancurin buat jalan masuk orang ke sana. Gue nggak ngerti kenapa itu tembok dihancurin dan siapa yang mau berusaha masuk gitu ya. Mungkin memang sengaja untuk wisata alam gaib kali kan. Jadi disediain pintu masuk. Enggak, serius, jadi itu dia kayak di pinggiran gitu tuh gelap banget gitu. Terus itu tuh udah, jadi nih ya, ini kan misalnya dindingnya nih, terus dindingnya dilubangin kan. Nah gue tuh posisi masih di luarnya sini nih. Ini baru deket ke si lubang di dinding itu aja, itu gue udah kayak dari dalam tuh kayak, ini gue gak bohong, kayak dari dalam tuh kayak ada yang kayak, ngerti gak sih lo, kayak berusaha untuk narik gue gitu loh. Kayak ada nanti videonya. Ih gila sih itu sih, kayak maksudnya kayak ditarik rambutnya. Kayak ditarik, kayak maksudnya kayak mereka tuh kayak pengen banget gue masuk gitu loh, ngerti gak lo? Dengan oh gitu, auranya gitu, kayak masuk, kayak gitu gimana sih gue. Kayak waktu itu ya yang gue rasain. Karena kita pernah pengen masuk, tapi itu baru cuman di depannya doang. Dan itu lo percaya gak, depannya itu padahal ke jalan raya itu deket. Nggak terlalu deket sih ya, mungkin 100 meter ya. Iya. 100 meteran, jadi ngelewatin semak-semak dulu, tapi intinya masih kelihatan lah itu jalan raya itu masih kelihatan walaupun agak jauh gitu loh. Nah itu seserem itu sih guys, jadi kayak oh my god. Terus gue ngintip kan, gue sempet ngintip ke dalam, gelap banget tapi yang jelas kayak itu ada pohon yang gede banget yang kayak tumbuh di dalam rumah. Oh iya. Gue ngeliat sih itu. Lo yakin mau masuk sih? Yakin. Gila lagi. Demi kalian semua. Gila sih kalau gue sih. Kalau gue jujur gue nggak berani, karena gue tuh waktu itu berdiri di depan pintu itu aja, lubang di dinding itu aja, wah gila. Itu beda banget, kayak aura tempat gue berdiri di luar itu, tembok dan aura di dalamnya itu, oh my god, itu beda banget. Ada sosok perempuan berusia 30 tahun yang pernah bekerja sebagai karyawan di sana. Nah, si sosok arwah perempuan ini katanya adalah karyawan yang pertama kali bunuh diri di bangunan itu karena depresi masalah keluarga. Nah jadi inilah katanya si sosok wanita usia 30 tahunan yang bunuh diri di bangunan itulah yang mengawali berbagai kejadian ganjil dan mistis di tempat itu. Mulai dari tempat itu masih running ya sampai sekarang. Katanya sih itu yang mengawali awal mulanya. Jadi awal mulanya karena si sosok wanita usia 30 tahun ini yang bunuh diri di gedung itu karena adanya masalah keluarga. Dan si sosok perempuan ini arwahnya katanya sering banget menampakkan diri dari dalam gedung konveksi ini yang sekarang udah angker banget. Walaupun aku takut, tapi aku berharap nanti bisa dapat penampakan atau apa gitu biar kalian senang. Nih hantu beneran nih kali ini. Sampai segitunya, iya. Budak konten. Budak subscriber ya. Kayak gini nanti budak-budak subscriber. Kita tuh harus membahagiakan mereka loh. Kita tuh bikin konten untuk siapa sih kalau bukan untuk mereka? Iya, tapi jangan sampai dibudaki juga. Iya, kan berharap, namanya berharap iya, kan boleh kan. Iya. Kali aja dapat penampakan. Nanti kalau udah nggak kuat, lambaikan tangan aja. Lambaikan tangan juga percuma, kita nggak ada yang nolong. Nggak ada yang mau nemenin. Nggak ada yang nolong. Sumpah kita nggak ada yang mau nemenin guys, karena itu menurut gue crazy idea sih, kayak oh my god, gue nggak kepikiran bakalan bikin konten penelusuran kayak gitu loh. Tapi ya udah, karena it's his own choice, jadi we'll see, kita akan lihat. Dan ya udah, tonton tayangin sampai habis. Kita akan langsung aja lihat. Kita nggak bisa komentar apa-apa sekarang karena emang Derry belum menelusuri tempat tersebut. Jadi it's gonna be real gitu ya. Semua yang akan ada di tayangan video penelusuran gedung angker di daerah BSD ini adalah real. Ada teman kita Derry sama Tommy, tim kita satu lagi yang akan datang langsung ke sana didampingin dengan Pak Ustadz ya. Iya. Didampingi dengan Pak Ustadz yang akan jadi mediator kita supaya kita semua aman di sana. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa yang berbahaya. Kita akan langsung aja saksikan Derry menjalankan penelusuran di
bekas gedung konveksi yang ada di daerah BSD Tangerang Selatan. Nonton sampai habis. Oke guys, kita udah prepare dan udah mau OTW. Kita akan ke suatu lokasi yang paling angker di Tangerang, yaitu di gudang konveksi. Kita akan eksplor tempat di sana. Stay tune dan tetap nanti kita akan memanggil seorang ustadz untuk mendampingi kita. Ya, kita jemput ustadznya dulu. Ciao. Kita udah sampai di tempatnya. Ini dia. Selamat ada di bawah pohon ini. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wih, serem sekali. Assalamualaikum. Bisa jelasin nggak Bang cerita yang tadi Bang ceritain tuh? Kenapa di sini angker? Karena pernah ada kejadian orang meninggal aja di sini satu, seorang perempuan. Terus gara-gara kena mesin lalu dia meninggal. Terus setelah seminggu kejadian ada kesurupan satu orang lagi. Terus orang itu meninggal lagi. Selebihnya langsung tutup karena bangkrut. Dijual sama orang Korea. Sekarang yang punya orang Korea, lalu mau dijual lagi. Meninggalnya kenapa Bang? Kena mesin. Kegiling. Tangannya aja sih, cuman setelah itu dia sakit langsung meninggal. Oh. Kalau untuk angker sudah nggak ada lagi. Paling di pojok sana sudah ada sosok wanita. Di mana? Ini sekarang ada nih. Nah, Di sini. ya di Mama di sini.
di sini tuh suasananya serem banget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Suara apa tuh? Maaf, permisi. Oh, ini kamar mandi. Ini depannya kan ya Bang ya? Iya. Pak Hadi, Iya. Tadi kan kita udah keliling-keliling nih. Kira-kira ada sosok apa aja di sini tadi? Yang ada cuma perempuan aja sama laki-laki tidak berbaju. Selebihnya nggak ada. Kira-kira itu hantu dari sini, penghuni sini, Penghuni sini asli. yang meninggalnya di sini, Enggak. Penghuni aja. Kalau yang meninggal nggak ada di sini. mengganggu nggak? Enggak. Nggak mengganggu. Yang ada dia juga pergi-pergian, malah lebih panasan dia. Dia sendiri sekarang lagi pergi malah benci sama kita, nyuruh kita pergi. Ngikutin pulang gitu Bang? Enggak, Nggak ya, aman ya? aman. Dia tinggal di sini. Nah, sekarang lagi bunyi-bunyi sesuatu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tidur pulang, udah panas dia. Panas.
Oke guys, kita udah selesai dan ini kita udah mau jalan balik. Cukup menegangkan, bener-bener konveksi itu menyeramkan sekali ya. Iya, nanti kita bakal terus lanjut atau enggak tergantung viewer dan komen-komen dari kalian. Gimana kalau 10.000 like? 10.000 like kita lanjut konten explore seperti ini lagi. Mungkin ke tempat yang lebih mengerikan. Ya nggak? Ya, kita akan cari lokasi lagi dan kita akan melakukan penelusuran lagi. Oke, gua Derry, gue Tommy. kita izin cabut. Jangan lupa subscribe, like, and share. oke, dah.